Kepolisian Resor Goa bergerak cepat merespons memanasnya situasi di Kecamatan Tompo Bulu setelah seorang pria berinisial A 47 tahun tewas dianiaya massa dan diarak keliling 3 desa. Pria tersebut sebelumnya dituduh memperkosa seorang perempuan penyandang disabilitas. Rekaman video arak-arakan dan pengeroyokan itu kemudian viral di media sosial pada Kamis 4 Desember, memicu keresahan dan perhatian luas masyarakat. Kapolres Goa AKBP M. Aldi Sulaiman turun langsung ke lokasi kejadian pada Rabu malam, 3 Desember 2025, untuk memastikan situasi keamanan terkendali. Ia bahkan memilih bermalam bersama personelnya di wilayah tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas setelah insiden yang memancing emosi warga. Selama berada di Tompo Bulu, Kapolres menyusuri rute arak-arakan massa, mendatangi titik awal pengeroyokan, serta memantau kondisi warga di 3 desa terdampak. Ia memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung aman tanpa adanya potensi tindakan balasan maupun kekerasan susulan. Kapolres mengumpulkan para tokoh masyarakat termasuk kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat dusun untuk memberi pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam penanganan perkara apapun. Ia menekankan bahwa aksi balas dendam atau turut serta dalam kekerasan hanya akan melahirkan masalah hukum baru dan memperburuk situasi keamanan desa. Aldi menjelaskan bahwa sejak video viral tersebut muncul, seluruh unsur pengamanan, mulai dari Polsek Tompo Bulu hingga unit reskrim, telah dikerahkan untuk mengantisipasi potensi ketegangan lanjutan. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui atau diduga terlibat dalam pengeroyokan. Selain menangani perkara pengeroyokan, Kapolres juga menyampaikan kondisi terkini perempuan penyandang disabilitas yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dan penganiayaan. Semarak Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-771 ditandai dengan pelaksanaan kirab budaya dan parade pesona Buta Toa yang berlangsung meriah pada Jumat 5 Desember. Parade ini dipimpin langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin, yang tampil menunggangi kuda sebagai simbol kekuatan tradisi, selaras dengan tema peringatan tahun ini, Bangkit Semangat, Deru Tradisi Bantaeng. Kegiatan tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Bantaeng, Haji Sahabuddin, dari garis start di depan rumah adat Balalompoa, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Leta, dan berakhir di lapangan Pantai Seruni. Hadir dalam kegiatan tersebut, mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus Bupati Bantaeng 2 periode, Profesor Dr. Haji M. Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Haji Budi Santoso, Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Hadi Sukma Siregar, Dandim 1410 Bantaeng, Letkol ARHM Husni Hidayat, serta para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Bantaeng. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan resmi Duta Besar Kuwait, Khalid Jassim Al-Yassin, di Balai Kota Makassar, Jumat 5 Desember. Silaturahmi diplomatik tersebut membahas peluang kerjasama lintas sektor antara Kota Makassar dan negara Kuwait. Terlebih dahulu, Khalid Jassim Al-Yassin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Kota Makassar, lalu membuka diskusi mengenai area kolaborasi yang memungkinkan untuk dijajaki. Dalam dialog tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi fokus diskusi Munafri dan Khalid Jassim Al-Yassin. Di antaranya ketahanan pangan, ketenaga kerjaan, serta peluang dukungan dalam pembangunan infrastruktur. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, menyambut baik peluang tersebut. Ia menegaskan bahwa Makassar terbuka lebar menerima uluran kerjasama strategis dengan Kuwait. API lalu bercerita tentang peluang kerjasama dalam penguatan sumber daya manusia. Ia menilai, sebagai negara yang sama-sama mayoritas penduduk Muslim, negara Muslim memiliki nilai-nilai positif dalam aspek ketenaga kerjaan. Peluang kerja maupun studi di negara Kuwait yang memiliki latar budaya dan pandangan dalam spiritual masyarakat yang tidak jauh berbeda, tentu akan lebih baik bagi warga Muslim Makassar.
API lalu menyebut Makassar Creative Hub atau MCH sebagai salah satu fasilitas yang sudah dirancang untuk memperkuat keterampilan masyarakat melalui berbagai pelatihan dan kompetensi industri masa kini. Selain ketenaga kerjaan, pembahasan juga menyentuh peluang dukungan dalam bidang transportasi publik. Munafri membuka peluang dukungan di sektor transportasi sekolah hingga transportasi laut bagi warga kepulauan. Sementara itu, Khalid Jassim Al-Yassin menyampaikan pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menelaah potensi kerjasama yang akan dibangun. Khalid Jassim Al-Yassin menyampaikan usai pertemuan tersebut, langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis bersama pihaknya untuk menentukan sektor prioritas yang paling relevan. Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat jejaring kerjasama internasional. Hal ini ditandai dengan kunjungan resmi dari Kedutaan Besar Inggris bersama Tranmere Rovers Football Club di Balai Kota, Selasa 5 Desember. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Head of Section Cities and Network British Embassy Jakarta, Farah Chowdhury, yang datang langsung bersama dua pemain sepak bola internasional dari Tranmere Rovers Football Club Inggris. Farah menyampaikan antusiasme pihaknya untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah Kota Makassar dalam berbagai sektor prioritas pembangunan daerah. Pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan sumber daya manusia melalui program Makassar Creative Hub atau MCH hingga kolaborasi di bidang olahraga seperti kerjasama pengembangan fasilitas infrastruktur stadion dan peluang sister club dengan tim lokal. Selain itu, kunjungan Tranmere Rovers FC disebut menjadi pintu awal kerjasama olahraga, termasuk coaching klinik bagi atlet muda sepak bola Makassar hingga penjajakan sister club antara Tranmere Rovers FC dan klub lokal seperti PSM Makassar. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, menyambut baik peluang kemitraan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif kerjasama yang tentu dapat membantu mempercepat pembangunan Kota Makassar berbasis inovasi, tata kelola modern, dan sport industry. Mantan CEO PSM Makassar ini juga memaparkan rencana jangka panjang Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya sejak awal 2025 ini, termasuk rencana pembangunan stadion di Kota Makassar. Stadion tersebut akan menjadi awal pengembangan wilayah baru di kawasan Untia, yang akan dirancang sebagai kota baru dengan stadion sebagai trigger pengembangan kawasan berbasis ekonomi kreatif dan olahraga. Selain sektor olahraga, Munafri juga menjawab tawaran kolaborasi di bidang pengembangan SDM. Munafri membuka ruang kerjasama dalam peningkatan keterampilan SDM melalui program MCH.